Gimana ini? Power Ranger nasional udah kelar. Kameranya udah siap belum ya? Waduh tadi suster kayaknya marah deh suster. Ultraman. Ada kamera. Salam Franciscus. Berjiwa besar. Kenalin, gue Tristan. Saya Zelo. Saya Fabi. Saya Sela, aku Abigail. Halo teman-teman semua, saya Lala. Kali ini tim kami akan melakukan podcast dengan orang yang menjadi inspirator kami. Kira-kira siapa ya? Siapa tuh? Romo Bagas. Romo Bagas nih kayaknya. Ya? Iya. Bener nggak sih? Nggak tahu. Nanti kita saksikan aja. Loh, terus isi podcastnya apa ya Mas Bro? Nah, isi podcast itu tentang hak dan kewajiban umat beragama, Mas Bro. Walah. Iya gitu. Nah, daripada kelamaan langsung aja yuk kita ke podcastnya. Oke, let's go. Oke guys, ini dia bintang tamu kita, Romo Bagas. Yeay. Romo, boleh ceritain gak sih tanggapan Romo saat kami ajak podcast? Waktu itu diajak oleh kalian kira-kira 5 hari yang lalu ya, 5 hari atau 4 hari yang lalu begitu. Ya Romo bahagia juga karena ini pengalaman pertama ikut podcast. Dan Romo pikir ini waktunya saat bagi Romo untuk berkatekese, untuk membagikan begitu banyak pengalaman-pengalaman rohani. Dulu waktu di Roma, Romo sempat diajak untuk mengisi podcast di E-Katolik. Tetapi waktu itu masih sibuk studi. Nah sekarang sudah berpastoral, sudah agak lebih bebas sedikit. Jadi karena keterikatan dan keterbahagiaan begitulah, akhirnya Romo mau mengikuti podcast yang kalian adakan ini. Oh ya, Romo bangga nggak sih jadi Romo? Rasanya gimana? Gitu? Bangga dong, harus bangga. Karena apa yang dicita-citakan Romo sejak kecil sekarang sudah bisa Romo raih untuk menjadi Romo. Romo, aku mau nanya, orang beriman itu apa sih? Orang beriman itu, kalau dalam bahasa Indonesia, beriman itu suku katanya atau inti katanya ya, yaitu iman. Kalau orang beriman artinya orang yang memiliki iman. Nah, kalau kalian orang beriman bukan? Gimana tuh? Waduh, bagaimana? Ya, kami sih beriman. Ya, berimannya gimana? Gimana ya? Kalau kayak mana? Nggak tahu. Ya nggak tahu juga. Artinya yang juga melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, itu yang iman. Ini Krisma juga belajar ya. Iya, semua belajar. Romo, karena judul kita hari ini kan berjalan luar biasa, maka saya memiliki sebuah pertanyaan. Orang beragama selama perjalanan hidupnya, apakah memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalani? Itu gimana tuh Romo? Ya, ini sangat menarik ya untuk berbicara mengenai hak dan kewajiban setiap umat beriman. Di dalam hukum gereja ini sangat diatur supaya setiap orang beriman itu haknya dipenuhi, tetapi selain haknya dipenuhi juga ada kewajiban yang harus dilaksanakan. Haknya itu misalnya mendapatkan pelayanan-pelayanan dalam hal sakramen, baptis, ekaristi, krisma, dan sebagainya. Nah, itu melalui pemimpin gerejawi mereka yang sah. Atau juga haknya yaitu pergi ke gereja setiap hari untuk berdoa di sana. Kemudian haknya itu ya untuk beribadat dimanapun mereka berada. Artinya hak-hak ini dijamin oleh gereja. Lalu kewajibannya seperti yang dikatakan oleh 5 perintah gereja, seperti datang untuk merayakan misa pada hari-hari raya, lalu berpuasa, lalu mengaku dosa, dan sebagainya. Ya ini terkait mengenai hak dan kewajiban. Sebetulnya ada banyak sih, tapi Romo pikir hal-hal seperti ini kalau misalnya dilakukan dengan baik, ya akan menampakkan bahwa dia melakukan hak dan kewajibannya dengan baik. Atau misalnya kewajiban untuk datang mengikuti doa lingkungan, doa-doa harian, atau doa rosario. Ada begitu banyak sih. Gitu. Ngomong-ngomong tentang mengaku dosa. Mengaku dosa itu tuh wajib nggak sih? Kan kata guru kita, kita ngaku dosa dengan perantara Romo. Terus kita tuh percuma. Maksudnya kenapa kita nggak ngaku dosa langsung ke Tuhannya? Nah itu apa maksudnya Romo? Sebetulnya mengaku dosa secara langsung kepada imam itu juga melatih kerendahan hati umat beriman untuk menghadap kepada pemimpin gerejawi yang sah
yang ditabiskan sebagai perantara Tuhan Yesus Kristus di tengah dunia ini, yaitu imam, yaitu gembalanya sendiri. Nah, jadi pengakuan dosa kepada imam itu juga melatih kerendahan hati dan juga merupakan kewajiban karena imam bertindak secara sah atas nama gereja. Nah, jadi pengakuan dosa yang dilakukan oleh umat beriman itu juga dilakukan di hadapan gereja, bukan hanya pribadi, masing-masing pribadi itu sih. Tan, udah masuk sesi 2 nih. Oh iya, gue lupa ada sesi 2. Yaudah deh, kita cabut dulu. Oke. Yuk. Halo, selamat siang. Ini kita udah ganti sesi nih, Romo. Jadi Romo, sebelum Romo ditabiskan itu gimana sih Romo kehidupan beragama Romo itu? Dulu itu Romo pengen jadi Romo. Romo pengen jadi Romo, kan dulunya belum Romo ya. Oh iya iya. Romo pengen jadi Romo karena melihat Romo itu kalau misa kok enak. Yang lainnya hanya berdoa duduk, tapi kok Romo bisa minum, gitu kan? Makan, lalu minum anggur lagi gitu. Lalu ada seorang Romo yang kok nyanyinya itu bagus sekali. Nah, jadi keinginan-keinginan seperti itulah yang membuat Romo itu ingin menjadi seorang imam. Awalnya karena pengen minum anggur begitu saja. Tetapi kemudian hari setelah masuk seminari menengah di Palembang, kekuatan itu menjadi semakin semakin kuat. Lalu Romo memurnikan motivasi dengan cara ya berefleksi terus menerus dan memang ya ini ya sebuah misteri yang awalnya hanya keinginan untuk minum anggur, kemudian berkembang menjadi berkorban untuk mencintai Tuhan Yesus secara lebih mendalam melalui diri kalian ini, melalui diri sesama. Gitu sih. Terus gini Romo, kan sekarang Romo udah jadi Romo nih. Romo kan udah banyak karya pelayanannya. Selama ini menurut Romo ada nggak sih kewajiban apa yang orang-orang tuh yang sekarang malah dilupain, nggak dilakukan lagi? Kewajiban yang ya ini persoalan yang dari dulu sampai sekarang masih ada sih, mengenai yaitu tadi mengaku dosa itu. Kalau kita datang untuk perayaan Ekaristi setiap hari Minggu itu kan ramai sekali kan, malah perayaan Ekaristi hari Minggu bisa 3 kali, tambah lagi hari Sabtunya. Tapi sangat disayangkan bahwa waktu pengakuan dosa yang datang itu mungkin hanya sekitar 20% atau 10% dari orang yang datang waktu perayaan Ekaristi di hari Minggu. Jadi kesadaran bahwa orang itu berdosa itu sangat kurang. Tetapi juga gereja melihat kalau misalnya ada umat yang beranggapan bahwa nantilah untuk mengaku dosa, waktu-waktu lain pun bisa. Nah, ini yang membuat kita jadi malas untuk mengaku dosa. Karena masih ada kesempatan. Seperti misalnya teman-teman pelajar PR itu dikumpul misalnya 2 minggu kemudian, lalu mengatakan nantilah, ujung-ujungnya malah telat begitu kan. Nah, seperti itulah. Ada mentalitas untuk menunda-nunda, ini yang sangat disayangkan oleh gereja terhadap umat beriman sih. Kewajiban seperti itu. Nah, Romo, kalau menurut pengalaman Romo, orang beriman yang ngelaksanain kewajibannya itu bisa dilihat nggak perilakunya kira-kira? Sebenarnya bisa kelihatan. Kalau kewajibannya datang ke gereja ya pasti kelihatan kan di gereja secara fisik. Kalau kewajibannya itu berdoa pasti orangnya akan menjadi semakin baik. Lalu kewajiban mewartakan sabda Allah, kalau misalnya doa di lingkungan, ada tugas untuk homili atau khotbah di situ dilaksanakan, ya pasti bisa kelihatan kan? Ya, bisa kelihatan. Gitu. Nah, kan tema hari ini bukan memerintah, melainkan melayani. Kalau menurut Romo sendiri, bukan memerintah, melainkan melayani itu artinya apa ya? Kita jangan sampai menggunakan kata memerintah itu kamus duniawi semata. Kalau kata memerintah itu dalam kamus gereja kita, itu artinya memerintah dalam hal melayani. Seperti Yesus itu yang punya otoritas memerintah para murid-muridnya, tetapi juga memerintah dengan cara melayani juga. Jadi memang ada kosakata yang berbeda yang kita pahami secara iman dan yang orang pahami secara duniawi. Bahwa kalau orang beriman dibaptis itu mempunyai 3 tugas: nabi,
imam dan raja. Mewartakan, kemudian juga menyebarkan warta itu raja, itu memerintah. Orang yang bisa memerintah dirinya dengan baik untuk berbuat dengan baik, dia juga pasti bisa melayani dirinya dengan baik. Oke, kayaknya kita udah mau masuk bagian penutup. Kita masuk sesi 3 ya. Iya. Oke, selamat siang Romo. Halo, selamat siang semuanya. Oke, di sini saya bersama teman saya Zelo, saya Fabi, Romo. Perkenalkan. Selo dan Fabi. Fabi. Saya Fabi, dia Zelo. Oke, di sesi ketiga ini pertanyaan pertamanya, ada nggak sih pesan dan kesan dari Romo tentang podcast bersama kami hari ini? Yang pertama ini dulu ya, bagian yang kesan dulu ya. Ya, Kalian sudah berapa kali berpodcast ini dengan narasumber? Mungkin sudah sering ya? jujur baru pertama kali ini Romo. Untuk pertama kali ya? Iya. Berarti kita sama-sama pengalaman yang pertama ini untuk melakukan podcast ya. Romo juga sangat senang sekali untuk datang ke podcast ini bersama teman-teman semua. Teman-teman ini semuanya SMP ya? Iya, SMP semua. Pertanyaannya sangat berbobot sekali. Lalu pembawaannya menarik, kemudian dipersiapkan dengan baik. Teman-teman juga membawakannya dengan ceria, dengan santai. Nah, ini adalah salah satu modal bagi kita supaya kalau kita mau menjalani atau mau membuat podcast yang baru, pastinya nanti kedepannya akan menjadi yang lebih baik lagi. Siap, terima kasih Romo. Ya, kalau pesannya apa ya pesannya ya? Yang pesannya mungkin lebih ke teknis-teknis ya. Seperti suara misalnya atau seperti kamera misalnya. Ya biasanya ini hal-hal seperti ini lazim untuk apa ya? Menjadi kelemahan setiap podcast waktu pertama kali dilakukan, tapi ini sudah luar biasa. Oke, terima kasih Romo. Baiklah Romo, kami senang mendengar pesan dan juga kesan dari Romo. Kami juga berterima kasih kepada Romo karena Romo mau hadir di acara podcast kami pada hari ini. Ya, Terima kasih Romo. Terima kasih banyak, terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih karena sudah mau menonton podcast kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Romo karena sudah mau datang di podcast kami pada hari ini. Sama-sama, Romo juga mengucapkan terima kasih. Iya Romo. Romo, untuk penutup kami ada pantun nih. Mantap. Remaja hidup beragama, hidup kami penuh karunia. Selesai sudah podcast kami semua. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Cakep. Terima kasih. Zelo, kayaknya ada yang mau ditambahin Zelo ya? Romo tahu nggak kenapa pare itu pahit? Kenapa itu? Karena manisnya pindah ke Romo Bagas. Tapi Romo nggak ada pantun sama nggak ada tuba-tuba nih. Nggak apa-apa Romo. Ya apa Romo? Ya cukup. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Tes. Yeah. Di sini kami ada pantun. Ya elah. Remaja hidup beragama. Ini kok ada di sini, di scroll ke atas di buku. Aduh, Fabi. Oh di atas mana nggak ada? Aku Papi Gayu. Saya teman-teman semua. Lupa. Terus lu Zel, Mas Bro. Ini udah telat. Besar. Halo, saya. Batin dulu.